Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suhadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio Ipiso dua narasumber kita yang langsung saya akan perkenalkan. Yang pertama, Direktur Eksekutif Link Indonesia, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Sulawesi Selatan. Beliau adalah Dinda Herman Sijaya. Gimana kabar, Dinda? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sangat. Alhamdulillah. Dan tidak asing lagi di sebelah kanan saya, pengamat politik Islam kita, Bapak Dr. Ridwan Bawalan. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat kakak. Alhamdulillah. Sahabat dan sobat Ipiso, kali ini kami akan membedah isu terkait Pilgub Sulsel 2024 tanpa Nurdin Abdullah. Untungkan siapa? Karena semua pemerhati politik pasti sepakat kalau Nurdin Abdullah masih ada dalam kontestasi 2024, maka mungkin tidak ada lawan. Agak berat mungkin mengalahkan beliau karena beliau sudah berada pada puncak popularitas dan akseptabilitas yang sangat kuat. Sayangnya beliau lagi diuji dengan cobaan yang cukup berat, yang kemarin telah divonis bersalah dalam penyalahgunaan wewenang sebagai gubernur Sulawesi Selatan dan telah dijatuhi hukuman 5 tahun dengan denda 500 juta atau diganti hukuman 10 bulan dan mendapatkan hukuman politik selama 3 tahun yang dibacakan hakim penuntut kemarin, sehingga kalau ditotalkan dia akan kehilangan panggung selama 8 tahun. Kalau dipotong masa tahanan kurang lebih 1 tahun, berarti 7 tahun ke depan. Artinya 2029 baru beliau bisa muncul dalam perhelatan politik di Sulawesi Selatan, baik di kancah apapun yang beliau mungkin akan kejar, ataukah mungkin beliau akan pensiun di ranah pertarungan politik, dalam arti kata menghabiskan masa tua untuk beristirahat, berkebun atau apa dan segala macam. Itu kita nantikan. Nah, tanpa NA, tentu Sulawesi Selatan akan menjadi zona pertarungan bebas. Nah, disinilah kita akan membedah bersama dua narasumber kita, menguntungkan siapa tanpa NA. Saya mungkin langsung mulai dari Pak Dinda Herman Sijaya sebagai Direktur Eksekutif Link Indonesia. Seperti apa Pilgub Sulsel 2024 tanpa NA? Apakah untungkan Andi Sudirman Sulaiman sebagai wakilnya yang pasti akan otomatis menjadi gubernur definitif? Mungkin tidak lama lagi akan menjadi gubernur definitif karena sudah ada keputusan hukum. Kira-kira apakah menguntungkan Andi Sudirman Sulaiman ataukah belum tentu, atau lebih menguntungkan figur yang lain? Seperti apa analisis dari Dinda Herman Sijaya? Silakan. Oke, terima kasih Kak Kadir. Sahabat dan sobat Ipiso, kita tampil lagi di tema yang lagi sentral di Sulawesi Selatan sampai di nasional. Lagi viral. NA, Pak Gubernur yang dirundung masalah penyalahgunaan kewenangan. Nah, kalau kita berbicara tentang siapa yang diuntungkan, ya tentu ada yang diuntungkan. Kalaupun berbicara misalnya yang dirugikan adalah Pak NA, karena sudah tidak bisa lagi kembali ke Sulsel untuk bersama-sama masyarakat sebagaimana dengan visi misinya ini membangun Sulawesi Selatan. Betul. Nah, yang diuntungkan di sini tentu adalah Pak PLT. Pak PLT ini kalau dia bisa bekerja secara maksimal untuk ke depan di 2024, tentu dia lebih tinggi powernya. Meskipun di beberapa riset masih ada nama-nama Pak Nurdin Halid di posisi runner up. Ketika misalnya ada pertanyaan-pertanyaan terbuka terkait dengan pemilihan gubernur, nama beliau masih mencuat di Benar. Nah, yang paling diuntungkan itu tadi Pak Kakak
Kadi, adalah Pak PLT. PLT. Karena sebentar lagi beliau akan dilantik, kemudian beliau akan memilih siapa yang akan mendampingi untuk menyelesaikan 2 tahun ke depan ini, 2-3 tahun ke depan di Sulawesi Selatan. Kemudian kecelakaannya lagi ini ketika misalnya Pak PLT ini tidak mampu memilah secara rasional dan secara komposisi mampu menjadi jembatan ke depan di 2024, dia akan mati di ranah ini. Iya. Meskipun misalnya Pak Amran ini jadi wakil presiden, ya boleh jadi akan ada lagi power-power lain di luar dari apa yang dimiliki saat ini. Tentu seperti itu. Jadi kalau berbicara diuntungkan, siapa yang diuntungkan berkat NA ini tersandung dan sudah ingkrah melalui putusan, ya tentu yang saya katakan adalah Pak PLT. Karena beliau akan menjadi gubernur. Kalaupun ada figur-figur lain ini yang masuk melalui konsultasi atau ruang-ruang politik, karena kan di pasca dilantik beliau butuh pendamping, dan kita harus kembali siapa koalisinya kemarin. Itu harus ada duduk kolektif, konsensus koalisi partai pengusung kemarin. Tapi untuk saat ini yang diuntungkan adalah Andik Sudirman Sulaiman sebagai PLT yang nanti jadi gubernur. Mungkin seperti itu. Baik, membuka dari Direktur LIDI Indonesia, Dinda Herman Sejaya. Beliau mengatakan sementara ASS lah yang kelihatannya akan diuntungkan. Tentu kita masih melihat dinamika ke depan. Saya langsung ke Dinda Dr. Ridwan Maulana. Pertanyaan sama. Apakah kita sepakat bahwa otomatis Andik Sudirman akan diuntungkan atau belum tentu, dalam arti kata akan ada figur-figur lain yang diuntungkan? Seperti apa analisis kita? Baik Kak Kadir, saya menyapa pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya. Saya pikir itu yang perlu kita sampaikan karena kita sehat walafiat. Covid segera berlalu. Amin amin. Ya. Amin. Terima kasih Kak Kadir. Saya hormati saudara kita Direktur LIN Indonesia. Siap. Saya ingin katakan seperti ini Kakak, bahwa dipunisnya Nurdin Abdullah sebagai terpidana ya 5 tahun plus 3 tahun masa asimilasi untuk menjalani hukuman politiknya. Itu adalah bagian daripada taskuran dan tahlilan politik di Sulawesi Selatan. Ya kan? Mengapa saya katakan bahwa taskuran itu kita pahami adalah sebuah membuka ruang kepada semua elit, ya, baik hari ini Pak PLT maupun mereka elit yang punya niatan, punya keinginan untuk kemudian mengisi kontestasi Pilgub di 2024. Taskuran bagi saya adalah pihak NA dan gerbongnya, bahwa beliau ini ya perlu tahlilan dalam arti mengalami kerugian secara politik dengan terkenanya musibah politik, saya pikir ya. Walaupun sebetulnya ini kalau pendekatan agamanya ya musibah teologis lah ya. Karena tidak ada yang hadir di dunia ini yang musibah yang menimpa musibah kita itu tidak lepas daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu kalau pertanyaannya Kadir, siapa yang diuntungkan? Saya pikir semua diuntungkan dengan persyaratan yang ada, Pak. Saya memakai menggunakan istilah bersyarat karena saya pikir kita semua ini punya peluang, Pak. Mereka yang hadir hari ini, misalnya Pak PLT hari ini yang sebentar lagi akan menjadi gubernur definitif, begitu pula elit-elit yang tersebut dan sudah ada di survei, khususnya yang disurvei oleh lembaga IPI, ya, Indeks Politik Indonesia yang ada ini, saya pikir mereka juga diberikan persyaratan dalam arti bahwa peluang itu ada, apa yang dia harus lakukan, ya,
tidak ada jaminan bahwa seorang incumbent itu kemudian akan menguntungkan, akan beruntun dengan situasi yang ada. Tentu saja persyaratan-persyaratan itu adalah kalau memang Pak PLT ini menjadi definitif, dia harus menghadirkan kinerja, kebijakan, dan performa politik yang lebih daripada apa yang dilakukan oleh Pak Ena. Karena setahu saya hari ini belum ada terbesarnya, Pak. Belum ada terbesarnya yang signifikan, yang melampaui spektakulernya, dan apa istilahnya ya. Kebijakan-kebijakan itu kan bagaimana bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalau dia stagnan, apalagi dia hanya sekedar menyelesaikan program-program pertahunan, menyelesaikan serapan anggaran yang biasa-biasa saja, saya pikir hal-hal yang seperti ini saya pikir semua pemimpin, semua eksekutif, ya, bupati, gubernur ya bisa melakukan. Barangkali kalau kita diberi mandat untuk itu, saya pikir juga kita bisa melakukan itu, ya kan? Kan gitu. Kan ini hanya mandat saja, Pak. Mandat negara, mandat yang memberikan kita untuk itu. Oleh sebab itu, keuntungan itu adalah keuntungan bersyarat. Ya, keuntungan bersyarat. Mereka misalnya yang disebut hari ini Pak NH ya, yang sudah memiliki survei yang cukup bagus lah ya. Di urutan kedua saat Urutan ini, kedua kalau ya. versi lembaga saya. Ya, kalau beliau urutan kedua dengan angka 10 ya kalau tidak salah, versi IP. Dia main di 10 sampai 12. Nah, oleh sebab itu saya kira itu modal, tetapi itu tidak cukup. Ya. Tidak cukup. Terus Pak Anan di angka 5, Pak Iyas di angka 5 juga, Pak Agus Arif Inuman ada di angka 7 kalau tidak salah, dan yang lain itu masih angka 3 ke bawah. Ada Siska Harjo kalau tidak salah. Sudah main stabil di 7%-an. Nah, jadi artinya Pak Asis Kahar dan Pak Agus Arif Inuman ini kan mereka sudah pernah tampil kan, Iya. sebagai calon Pasangan. Iya. Pasangan ya. Pasangan. Jadi artinya bahwa dengan kondisi yang ada hari ini, saya pikir masih lemah lah, saya pikir masih lemah dan sangat jauh dari sebuah keberuntungan kalau dari sisi angka-angka untuk kemudian bisa. Sekarang masih ada waktu kurang lebih 2 tahun ke depan. Kalau perlu masih dipercepat 1 tahun waktu kerja ini untuk menjadi modal agar supaya partai-partai ini bisa mengusung. Kalau dilihat masa jabatannya tidak sampai lagi 2 tahun karena kan September 2023 ada berakhir. Berarti tidak sampai 2 tahun lagi ya. Tidak sampai lagi 2 tahun. Ya. Nah, oleh sebab itu saya pikir ini akan menjadi ruang tersendiri buat kontestan yang akan maju. Nah, oleh sebab itu ya kita lihat nanti pada proses berikutnya. Saya kembalikan. Baik, sahabat dan sobat TV Show pembuka dari Indah Dr. Ridwan Pak Welang memulai diskusi kita pada kesempatan kali ini. Baik, kita kembangkan. Dinda Herman Sijaya, Direktur Link Indonesia. Kalau kita lihat sampai hari ini, saya sih dalam pantauan saya di media-media sosial, loyalis NA ini tetap mensupport NA dan kelihatannya beliau atau mereka-mereka ini itu agak sulit untuk bisa dalam tanda kutip meninggalkan NA, dukungannya ke NA, walaupun NA tersandung masalah. Nah, itu cukup signifikan loh kalau dilihat dalam kondisi saat ini. Nah, pertanyaannya, kemana kira-kira kecenderungan loyalis NA? Apakah dia akan cenderung ke PLT Gubernur saat ini karena dia paket kemarin, atau mungkin saja mereka akan menjadi lawan PLT Gubernur saat ini dalam arti kata loyalis NA? Seperti apa kajiannya kita? Nah, loyalis NA, ya betul kemarin satu paket. Tapi dinamika kepemimpinan NA kemarin dengan Pak PLT ini, saya membaca dari segi pantauan media ataupun pantauan warung kopi, ini agak bertolak belakang nih, kakak dia bertolak belakang. Karena kenapa? Ya, coba dari sentuhan-sentuhan NA yang pasca tersandung masalah terbuka semua bahwa ternyata Pak Wakil dengan Pak Gubernur ini tidak saling romantis. Ini kelihatan di media dan di warung kopi.
Kemudian kalau loyalisnya NA mau kemana, ya saya kira juga tidak apa ya, tidak akan ke Pak PLT, karena banyak masalah yang disisakan oleh Pak Gubernur, Pak NA, yang belum sempat diselesaikan oleh Pak PLT. Dan saya kira barang-barang yang dikerja oleh kemarin ini adalah loyalis NA. Nah, kalau misalnya mau merapat ke Pak PLT ini, ya Pak PLT juga yang punya orang-orang, punya juga loyalis yang notabene kemarin itu belum terpenuhi. Nah, tidak terfungsikan di RNA ya. Iya, tidak terlalu berfungsi ya, hasil kerjanya kemarin. Nah, jadi kalau misalnya loyalis ini berpikir mau kemana, ya tentu Pak PLT juga harus memilah secara dengan strategi-strategi ke depan. Kalau diambil kemudian menjadi benalu, ya saya kira lempar saja. Tapi kalau diambil kemudian bisa dipupuk, dipelihara hingga tumbuh dan kemudian di kontestasi berikutnya bisa dipetik, ya kenapa tidak? Nah, tentu pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Pak PLT ini ketika jadi gubernur ini lebih berat dari Pak Nurdin. Sangat berat. Karena kenapa? Kita lihat dari komposisi pengalaman, Pak Nurdin ini pengalaman 10 tahun menjadi kepala daerah bupati, cukup untuk menjadi loncatan mengerjakan hal-hal seluas provinsi. Tapi kalau Pak PLT ini menjadi gubernur, beliau ini tidak berpengalaman di ranah kepala daerah, dan tentu harus yang kemudian menjadi wakilnya ini adalah orang-orang yang berpengalaman, minimal dia birokrat, kemudian mampu mengolah antara loyalis NA kemarin untuk menutupi kekecewaan ataupun dan sentimen-sentimen politik. Ya harus butuh lagi komunikasi politik yang lebih efektif dan efisien demi berlanjutnya ke depan di 2024 misalnya. Seperti itu. Baik, pendalaman dari Dinda Herman Sijaya, Direktur LIN Indonesia. Sahabat dan sobat episode, saya ke Dr. Ridwan Paula lagi. Dinda Dokter, kalau kita lihat sampai hari ini loyalis NA ini agak sentimen ya ke PLT. Bahkan mereka membangun asumsi politik, asumsi hukum bahwa NA ini tersandung karena dikerjain atau dikriminalisasi oleh oknum. Tapi ya kalau dilihat bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan, ya kelihatannya agak berat logika itu diterima atau asumsi itu diterima, karena KPK bukan lembaga penegak hukum ecek-ecek yang mau mentersangkakan orang tanpa barang bukti. Menurut saya kita harus melakukan praduga yang positif ya terhadap penegakan hukum, karena percayalah tidak mungkin NA tersangka kalau tidak ada barang bukti, tidak ada bukti-bukti ya. Seperti artinya loyalis NA ini menurut saya ya perlu menahan diri untuk membangun asumsi istighfar politik istilahnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah NA sebagai seorang tokoh bangsa, dalam arti kata kan beliau ini masuk kategori tokoh nasional karena populer ya secara nasional, apakah dia akan tetap harus mensupport Adi Sudirman untuk mensukseskan visi misi mereka bersama yang mereka janjikan ketika mereka berkampanye, dan peluang-peluang itu apakah akan terlihat dilakukan NA, ataukah mungkin ini menjadi titik perpisahan yang betul-betul menjadi perpisahan politik dan kemitraan dengan dia. Kacamata kita melihat, karena tentu indikatornya adalah loyalisnya yang kelihatannya sangat sentimen terhadap PLT. Kajian kita, dan seperti apa seharusnya PLT, apakah PLT akan harus merespon loyalis NA dengan menutup kerang-kerang atau ruang-ruang, atau beliau harus legowo dengan tetap membuka ruang-ruang komunikasi, ruang-ruang apalagi kerjasama dalam membangun solusi terkhusus. Apakah PLT harus betul-betul setiap saat meminta masukan dari NA walaupun dia ada di balik jeruji sebagai komitmen bersama untuk membangun solusi? Seperti apa analisis kita? Iya,
ini berat-berat ini. Saya ingin katakan bahwa ada doktrin seperti ini. Jadi doktrinnya begini, ada baiknya kita berkawan dengan lawan daripada berkawan dengan teman. Kan begitu. Ada baiknya. Dari sisi politik itu bagus sebetulnya. Nah, ini kan dalam rangka rekrutmen mutasi ya, sedang berjalan akan dalam waktu dekat ini, saya pikir sekiranya dan sejujurnya Pak PLT lebih arif kalau saya. Kalau beliau ini mau menjadi betul tokoh dan diperhitungkan di Sumsel, ya jangan dia seperti petani yang membabak rumput di padang. Nah, dia harus memperlihatkan bahwa beliau harus memperlihatkan dan menjawab keraguan bahwa beliau ini adalah sangat-sangat baru di Sulsel, politik Sulsel, dan harus memperlihatkan pada sisi kearifan beliau, ya kan? Nah, sebab itu saya ingin katakan bahwa loyalis Pak NA yang bisa diajak kerjasama, kenapa tidak untuk dipertahankan, kan? Nah gitu. Sembari juga loyalis beliau, ya tim-tim beliau yang punya kompetensi, ya silahkan dimasukkan, kan gitu. Karena kenapa? Beliau ini kan belum ada pemilihan, Pak. Belum ada pilgub yang menghadirkan beliau untuk kemudian ada hari ini menjadi seorang gubernur. Dia hanya karena sebuah eksiden politik, kemudian dia hadir, insya Allah akan menjadi, ya sebentar lagi akan menjadi gubernur. Artinya apa? Bahwa paket kebijakan-kebijakan yang ada sampai beliau, Pak Andi Sudirman ini menjadi gubernur dan kemudian mengakhirinya, itu adalah bagian daripada paket. Nah, oleh sebab itu, paket itulah kerja-kerja yang perlu untuk kemudian direalisasikan, dibuktikan Pak janji-janji. Kalau tidak, masyarakat akan terbaca. Apalagi memang kinerja dan kebijakan-kebijakan serta akselerasi yang dilakukan oleh Pak Gubernur bersama wakilnya ya selama 2 tahun itu luar biasa. Misalnya tentang bantuan anggaran Pemprov ke kabupaten-kabupaten itu luar biasa, kan? Dan sampai saat ini pantauan saya itu masih jalan. Nah, di itulah. era ASS. Nah, itulah. Jadi ini barang kan tidak bisa dilepaskan bahwa ini adalah bukan idenya Pak Endang, ya kan? Yang selama ini saya pikir sangat diharapkan oleh pemerintah daerah, bupati-bupati, wali kota tentang kebijakan itu. Dan mereka merasakan penderitaan dari sisi itu. Sangat pacekli di kepala daerah, bupati dan wali kota terkait dengan pendanaan. Sekarang ini ada dana sharing yang dilakukan oleh Pemprov untuk kemudian di-share ke daerah berdasarkan dengan kinerja. Tentu saja bantuan itu tidak lepas daripada mensupport program-program dan janji-janji politik Pak Gubernur bersama wakilnya selama mereka kampanye di masa lalu. Nah, kalau ini masih bisa dilanjutkan ke depan, saya pikir itu juga adalah bagian yang menjadi implikasi yang harus diterima oleh Pak Andi Sudirman sebagai gubernur ke depan. Jika sekiranya itu dilanjutkan. Tetapi kalau itu terputus, wah, itu bisa menjadi dosa politik, Pak. Ya? Dia dosa politik, dan saya pikir untuk istighfar saya tidak cukup untuk dimaafkan, Pak. Tidak cukup. Nah, oleh sebab itu, ini memang betul-betul harus diperhatikan bagus-bagus oleh Pak Andi Sudirman Sulaiman sebagai PLT hari ini dan kemudian akan menjadi gubernur ke depan, karena tim yang ada sekarang ini itu akan bekerja sama membantu beliau pada saat menjadi gubernur. Ya sebentar sekali barangkali mungkin di awal tahun depan atau tahun ini akan keluar SK-nya mungkin 14 hari tidak boleh lewat dari. Biasanya kalau menurut aturan. Ya, saya pikir kalau normalnya seperti itu, tapi kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan lain, kondisi lain ya bisa saja bergeser ke tahun 2022. Saya pikir 2 bulan 12 sudah. Nah kalau itu, kalau itu yang bagus dilakukan lebih cepat lebih bagus kan, kata PJK kan begitu, lebih cepat lebih bagus sehingga kemudian lebih cepat untuk mengambil posisi dan peran sebagai seorang kepala daerah sebagai gubernur. Nah, oleh sebab itu terkait dengan loyalis, saya menduga bahwa Pak NA akan sesegera mungkin untuk kemudian menerima secara ikhlas daripada ponis itu. Saya lihat ketika diminta pandangannya terkait dengan apakah ada tanggapan, apakah akan melakukan banding,
beliau menerima. Artinya apa? Beliau akan segera kemudian menerima dan mempersiapkan segala hal. Ya, mempersiapkan segala hal dalam arti bahwa beliau masih akan aktif. Masih akan aktif. memainkan peran-peran politik. Iya, karena modal beliau itu bukan sekedar modal 2 tahun saja, Pak. Tetapi modal beliau ini cukup panjang. Baik kegiatan dari aspek sosial, ekonomi, begitu pula di Bantaeng, nasional. Saya pikir banyak fakta-fakta politik, orang yang terpidana, mantan narapidana, itu masih bisa terpilih gubernur. Nah, oleh sebab itu, barangkali ya, konsultan politiknya dan konsultan hukumnya yang berada di sekitar beliau memikirkan itu. Dan oleh sebab itu, loyalisnya akan menunggu. Saya pikir akan menunggu. Terkait akan ke Andi Sudirman, tentu saja saya katakan, ya, pandai-pandainya Pak Andi Sudirman sebagai gubernur ke depan membukakan ruang. Membukakan ruang. Saya pikir saya katakan bahwa seorang pemimpin yang baik, yang sukses, dia harus arif dan bijak. Kalau itu dihilangkan, ya saya pikir itu akan menambah musuh. Terkait apakah NA harusnya tetap mensupport ASS Andi Sudirman untuk mensukseskan visi misinya, harus kayak adakah potensi itu mungkin terjadi? Catatannya tadi itu Kak Kadir, bahwa sesungguhnya visi misi yang telah dibangun bersama dijalankan harusnya dirawat bersama. Dirawat bersama, karena kan ini adalah modal bersama. Betul. Modal Dan janji bersama. Janji bersama. Tidak arif lah saya ingin katakan ketika Pak NA kemudian Pak Andi Sudirman menjalankan itu, lalu kemudian Pak NA tidak mendukung. Tidak arif itu. Mengapa? Karena dia mengingkari janji. Kalau mengingkari janji yang ini menjadi dosa politik. Dan beliau ini sudah berpikir arif, dewasa, dan seterusnya matang dalam politik. Karena tidak ada yang menutup ruang bahwa keluarga beliau ataupun yang didukung beliau ke depan, apakah 8 tahun atau beberapa tahun ke depan, akan muncul sekiranya di panggung politik di kabupaten atau di Sulsel ini. Tentu itu dilihat lembaran-lembaran yang ada. Kan gitu kan? Cukup dulu. Baik. Sahabat dan sobat IBISO, makin menarik pendalaman tadi dari Dr. Ridwan Tawalang. Saya ke Direktur Link Indonesia lagi, Linda Hermansyah. Kalau dilihat situasi politik saat ini terkait figur-figur yang ingin maju, saya kelihatannya melihat figur-figur yang potensial bisa menjadi lawan Andi Sudirman seperti Adnan Puricita, Watigoa. Beliau ini saya pikir lawan tandingnya yang paling sepadan karena sama-sama muda, gitu. Kalau tokoh-tokoh muda saya lihat yang potensi jadi lawannya Adnan, RMS, kemudian Ibu Iwan Andi Iwan. Saya pikir kalau Bu Indah mungkin 02 kapasitasnya, ya maaf, bukan saya meremehkan Ibu Indah yang cantik ini, tapi kelihatannya memang beliau harus start di 02 kalau mau. Saya berbicara 01 ini. Gitu. Kalau tokoh senior saya lihat yang potensial masih tokoh senior kita, NH Nurdin Halid dan Ilham Arif Sirajudin saat itu. Kira-kira seberapa efek politik didapatkan figur-figur yang saya sebutkan tadi ketika NA menjatuhkan dukungan kepada salah satu dari nama-nama yang saya sebutkan tadi, dan kecenderungannya kemana dukungan itu? Karena saya sih juga melihat potensi ke Andi Sudirman tergolong kecil, karena itu tadi asumsi dan persepsi yang dibangun oleh loyalis NA seolah-olah bahwa ya NA disolimi seolah-olah, tapi kan fakta-fakta hukum tidak seperti itu. Seperti apa tanggapan kita? Ya. Oke Kak Kadir, kalau misalnya Pak NA mengajak rekan-rekan ataupun loyalisnya untuk bergabung dengan salah satu yang akan melawan ASS menjadi kingmaker di belakang jeruji. Ya, menjadi kingmaker. Kalau efek ketika itu diasumsikan ke publik, kemungkinan berefek ketika melarikan misalnya dukungannya ke salah satu calon figur, itu akan berefek. Sangat berefek ketika itu dibangun. Tapi kalau saya pribadi menilai Pak Nurdin ini dengan Pak PLT ini kan satu paket seperti yang disampaikan oleh kakak dosen, bahwa mesti harus sama-sama memulai, sama-sama juga mengakhiri dan menyelesaikan. Tentu akhirnya itu harus diselesaikan dengan baik.
Nah, kalau saya berpikir bahwa seorang negarawan itu adalah yang punya hati legowo, yang menang jangan mengejek, yang kalah juga jangan terlalu Jumawa. jumawa. Ya, tentu juga misalnya kalau mau melihat Pak PLT ini menjadi gubernur kemudian membentuk karakter baru ataupun peradaban politik karena beliau masih muda, itu akan menjadi titik sentral nanti di Sulawesi Selatan bahwa inilah yang dibutuhkan oleh Sulawesi Selatan, figur seperti ini yang masih muda. Tapi kalau tidak legowo ataupun masih mengedepankan ego bahwa saya kemarin tidak terlalu banyak difungsikan di 2 tahun terakhir, 2 tahun yang lalu ini, ya saya kira dia tidak negarawan. Nah, begitu pula dengan NA. Kalau NA mau membangun nilai-nilai bahwa beliau adalah tokoh negarawan, harus membackup Pak PLT selaku paketnya kemarin. Sama-sama menyelesaikan dengan baik. Kalaupun perlu Pak Ena mensupport bagaimana dengan meningkatkan dari sebelum-sebelumnya gubernur yang ada. Saya pun ketika misalnya saya ini kan sudah tersandung, ya Ena harus memberikan nilai-nilai positif ataupun strategi-strategi politik. Kalaupun perlu, Pak Ena ini harus membawa Pak PLT ini ke luar negeri, mencari jejaring-jejaringnya yang super power seperti kemarin di Bantaeng. Bagaimana kita melihat bahwa Bantaeng kemarin semenjak Pak Ena ini ibarat Bantaeng, kalau saya menilai ini Kak Kadir, dia rawat inap. Masuk Pak Ena sudah bukan lagi rawat inap, Bantaeng sudah menjadi rawat jalan sampai hari ini. Kemudian dilanjutkan oleh bupati berikutnya masih unggul. Jadi kalau kita berbicara bahwa kemana langkah politik NA pasca merasa tersolimi, sampai hari ini belum saya dapat dan mampu melihat Arahnya. secara kacamata maupun saya belum meriset itu. Iya, iya. Belum meriset. Perlu riset sama link Indonesia ini. Sangat perlu. Karena ini akan menjadi nilai plus bagi orang-orang yang berkepentingan di 2024. Betul. Kemana arah yang mesti dilakukan oleh Pak NA untuk mematikan lawan sebelum kita bertarung. Mungkin seperti itu. Baik, menarik sekali analisis dari pengamat kita, sahabat dan sahabat Tipiso. Saya langsung dalami lagi bersama Dr. Ridwan. Dr. Ridwan, kalau dilihat kondisi saat ini, saya rasa-rasanya melihat memang bahwa NA ini ketika mendukung salah satu calon, itu pengaruhnya masih sangat kuat. Karena dalam kacamata masyarakat Sulawesi Selatan yang pro dengan dia, itu menganggap bahwa dia ini adalah tokoh bersih yang tersalimi, masih itu melekat. Saya pantau dua hari sejak kemarin dia divonis sampai hari ini saya pantau di media sosial, bahkan link yang kemarin mendiskusikan tentang NA itu tanggapan seperti itu menjadi membludak kan gitu. Seolah-olah mereka tidak percaya bahwa NA ini bersalah. Artinya memang NA punya kemampuan untuk menciptakan strong voters yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya, kalau untuk di Pilgub, apakah ada kacamata kita melihat bahwa NA akan cenderung mengalihkan dukungannya di luar ASS atau tetap di ASS tentunya dengan komunikasi politik? Nah, itu. Nah, kalau dengan komunikasi politik seperti apa yang efektif? Kemudian yang kedua terkait di Bantaeng. Apakah ketika putranya misalnya atau keluarganya maju dan NA mensupport full, potensi itu terbuka atau tidak? Dengan kondisi NA saat ini, kacamata kita seperti apa? Iya, baik Kak Kadir. Saya ingin katakan bahwa figur seperti Pak NA sulit dihapus dalam peta politik sosial. Dalam waktu dekat? Sangat berat. Tentu butuh waktu ya? Butuh waktu karena bagaimanapun maksud saya begini, bahwa sampai detik ini belum ada figur yang melampaui ataupun sama dengan kemampuan beliau. Ya, itulah keunggulan beliau. Nah, kalau misalnya dukungan beliau tentu begini, karena saya katakan, jangan menunggu dong dukungannya Pak Ena. Lakukan komunikasi bagi mereka yang punya kepentingan untuk bertarung. Tentu saja Pak Ena juga, beliau ini perfect secara politik, Pak. Tidak sembarang orang bisa diterima.
Itu harus diakui. Tidak banyak orang bisa berkomunikasi dalam beliau dalam arti menaklukkan hati dan pikirannya. Mereka Pak Ena ini punya kriteria. Mengapa? Karena beliau ini pertama beliau ini doktor, profesor, yang kedua terbentuk karakternya dan karakter kualitasnya di Jepang. Artinya apa? Memang kualitinya itu memang terpercaya. Nah, seperti itu beliau tidak sekedar mendukung kalau benar komunikasi. Lihat dulu sejauh mana kemampuannya. Yang kedua, keunggulannya untuk memenangkan pertarungan. Kan gitu. Tidak mungkin kita akan mendukung, Pak. Mendukung lalu tidak tercapai ya kalah baru kan bikin malu kita. Aduh. Siapa? Tidak mungkin akan ada yang disalahkan kan dalam hal ini. Wah, kita didukung juga rupanya tidak ada. Kan dan seterusnya. Tentu dua hal ini perlu untuk kemudian dicermati dan saya pikir adalah episode ini akan menampilkan dan menjadi referensi bagi mereka yang akan bertarung. Ya. Yang kedua, Kak Kadir, saya ini cukup akrab dengan Bantai. Saya katakan begitu. Artinya apa? Bahwa sampai detik ini Pak Ena itu masih unggul di Bantai. Hanya karena kemudian ada komunikasi politik oleh Pak Dr. Ilham Shah Azigin, kemudian kemarin itu mampu untuk kemudian memenangkan pertarungan. Kalau sekiranya beliau ke depan akan mendukung seorang, saya pikir itu akan signifikan dan saya pikir berat untuk kemudian dilawan. Artinya apa? Bahwa kemungkinan besar bisa head to head ini di Bantai. Iya. Karena loyalisnya ini jelas dan loyalis itu kan syaratnya adalah kemampuan dan ada yang bisa dilihat oleh mata. Ya. Ada memang capaian dan dampak pembangunan yang dilakukan oleh beliau sehingga kemudian orang itu menjadi loyal, Pak, menginginkan figur. Saya pikir ini sudah menjadi rumus umum. Ya, Kak Kadir, saya pikir Kak Kadir sangat paham ya hal seperti itu. Nah, saya katakan bahwa seperti itu. Beliau ini kalau mendukung di Bantai tentu saya katakan itu akan kuat dan bisa tuh head to head. Nah, kan gitu kan. Sekian dulu kan. Menarik kalau begitu 2024 ya. Pertanyaan terakhir, Indah, Hirman, kalau NA mendukung Adnan Puricita, mampukah Adnan Puricita mengalahkan ASS? Ini pertanyaan saya ya. Kita kasih penjurus aja kan. Kalau dia mendukung Adnan Puricita, mampukah kira-kira Adnan mengalahkan ASS dengan dukungan loyalis NA? Luar biasa sekali. Seorang figur muda, peraih, kemudian istilahnya kemarin dia dapat perolehan suara yang sungguh luar biasa sepanjang pemilu di Indonesia. Luar biasa dengan brand saat ini yang beliau bangun ini, Pak Adnan ini sungguh sangat luar biasa. Ketika misalnya didukung oleh Pak Ena ini jelas ada peluang. Potensi besar ya? Potensi besar. Peluangnya besar. Sangat besar. Cuma masih ada tanda kutip, Kak Kadir. Di 2024 ini masih banyak senior. Kalaupun misalnya didukung total ke Pak Adnan, Pak Ena ini tidak bakalan tinggal diam. Beliau ini masih potensi untuk menjadi seorang gubernur di Sulawesi Selatan. Kita berkaca saja kemarin di Pilgub 2018, beliau kan di runner up. Jadi kalau berbicara didukung kemudian besar peluang, ya sangat ada ketika didukung oleh Pak Enha. Tapi perlu ya tanda kutip, masih ada Pak Enha, masih ada Tandri Lamo, masih ada IAS yang kita lihat saat ini masih gencar bagaimana musyawarah daerah Demokrat ini beliau bisa ambil alih kepemimpinan Demokrat. Dan ketika misalnya Demokrat diambil alih oleh Pak IAS ini, tentu punya peluang juga. Artinya belum tentu otomatis Adnan akan mudah memenangkan pilgub walaupun didukung oleh Nurdin Abdullah ya. Belum. Peluangnya ada. Berbicara peluang besar ada. Sisa bagaimana meramu ini untuk menjadi sebuah strategi kemudian memenangkan
pertarungan di 2024 tanpa harus terlalu banyak cost dan black campaign dan sebagainya di kontestasi pilgub yang akan datang. Jelas ada peluang besar. Sisa bagaimana Pak Adnan ini bupati keren dan muda di Goa bisa meramu ini lebih daripada senior-seniornya nantinya. Jadi kalau kita berbicara peluang jelas ada ketika didukung oleh Pak NA. Tapi kalau untuk saat ini, saya membaca saat ini dan saya berpesan, semoga tersampaikan pesannya, baik Pak NA maupun Pak PLT nanti yang jadi gubernur perlu yang namanya sikap negarawan. Sikap membangun, mengesampingkan ego-ego sektoral agar Provinsi Sulawesi Selatan ini ke depan lebih melebihi dari kepemimpinan gubernur-gubernur sebelumnya. Karena kan kita di Sulawesi Selatan ini menjadi barometer di Sulawesi Selatan untuk nasional. Kenapa? Terbukti sampai hari ini mantan gubernur kita ini Pak Syahrul Yassin Limpo sudah jadi menteri. Artinya Sulsel adalah lumbungnya orang-orang yang sipakata, sipakalakir dan sipakainga. Tentunya di proses ini NA yang dirundung masalah diuji dan Pak PLT diuji juga dengan menjadi seorang gubernur beberapa hari ke depan harus menjadi seorang negarawan. Dua-duanya harus menjadi negarawan supaya bisa menjadi panutan di provinsi ataupun di DKI Jakarta yang menjadi miniatur Indonesia, supaya figur-figur yang tumbuh dan besar di Sulawesi Selatan akan berkancah di politik nasional, tidak lagi menjadi brand-brand bahwa orang Sulawesi itu Pak Bambangan atau ini yang mesti kita hapus sedikit demi sedikit dengan sikap negarawan yang harus dilaksanakan, dimunculkan hari ini dinamika politik pasca NA menjadi tersangka di rundung masalah. Baik. Pertanyaan terakhir pula, jika ASS Andi Sudirman Sulaiman mampu membangun komunikasi politik ke NA agar tetap didukung dan tetap NA mengarahkan dukungan ke Andi Sudirman, dalam arti kata NA meluruskan asumsi-asumsi politik yang dibangun oleh loyalisnya, pendukungnya, otomatiskah ASS akan memenangkan kembali Pilgub 2024 atau potensinya untuk dikalahkan itu berat? Bagaimana kacamata kita? Ya kita kembali kepada angka-angka yang ada kan. Kalau angka yang ada 22 perolehan suara dukungan elektoral yang diperoleh oleh ASS ini dan itu bisa bertambah, ya saya pikir itu akan menjadi sebuah indikator yang paling dekat yang bisa kita baca bahwa dari seluruh komunikasi strategi yang dilakukan oleh Pak ASS hari ini, apakah kepada NA kepada yang lainnya, kita lihat kepada angka-angka. No? Angka-angka yang ada ini akan stagnan, bertambah, atau di pihak lain, figur lain akan muncul dan leading. Apalagi kalau sampai melampaui, wah itu kita perlu untuk kemudian berhati-hati. Nah, oleh sebab itu saya katakan bahwa dukungan-dukungan yang ada, saya katakan bahwa komitmen dari awal yang dibangun oleh beliau, misi yang dibangun secara bersama, saya pikir itu berlanjutkan. Karena saya katakan bahwa Prof. NA ini selalu bersyarat ketika dia mendukung. Sejauh mana kemampuan seseorang, kualifikasi dan seterusnya. Nah, ruang untuk berkomunikasi saya pikir pasti ada. Dan oleh sebab itu kedua orang ini bukan hal-hal yang baru untuk berkomunikasi. Saya pikir selalu ada ruang yang untuk berkomunikasi baik sebelum maupun pasca putusan ini. Saya pikir dilakukan selalu sebagai seorang figur. Ya, karena kan kita ini seorang figur politik ataupun seorang politisi itu kan tidak berpikir apa yang depan mata, memikirkan dirinya dan memikirkan figur-figur yang kemudian nanti punya afiliasi apakah secara biologis ataupun secara ideologis atau secara untuk kemudian mengafiliasikan dirinya dengan figur tertentu, termasuk figur-figur yang pernah menjadi pemimpin di Sulawesi Selatan ini. Kira cukup. Baik,
sahabat dan sobat episode kedua narasumber kita telah membedah, menganalisis tema diskusi kita pada kesempatan kali ini, dan kedua-duanya telah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa dalam menganalisis kondisi politik saat ini pasca NA tersangka, dan seperti apa hal-hal yang akan terjadi ke depan baik melibatkan NA maupun tidak melibatkan NA. Sahabat dan sobat episode, demikian diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada kedua narasumber yang senantiasa selalu mengedukasi masyarakat Indonesia. Sampai ketemu pada diskusi-diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.